Ya, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 26 Desember 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. After edisi terakhir, edisi 21 ya. Edisi 21 Desember kemarin. Mungkin ini adalah Talk terakhir di tahun 2023 ya. Berarti saya akan memberikan sedikit view ya, sedikit materi untuk 2024. Gambaran kasarannya akan seperti apa di 2024 untuk IHSG secara umum, dan kira-kira sektor apa yang perlu kita cermati ya di 2024 nanti. Karena tahun 2024 adalah tahun politik, tentunya ini akan sangat menantang. Nah, nanti seperti apa akan kita bahas sedikit ya, akan kita bahas sedikit saja. Nanti bagaimana strateginya, tentunya akan diaplikasikan strategi investasi di peer dan peers. Rotasi-rotasi apa yang akan kami lakukan itu nantinya tentu saja akan tercermin di dalam strategi investasi kami di peer dan juga di peers. Baik, kita mulai karena ini hari libur ya. 25, 26 ini libur. Jadi bulan Desember ini tersisa 3 perdagangan. Ya, 3 perdagangan lagi. Dan so far IHSG sudah di area resist yang kami pasang di stock call edisi sebelumnya. Nah, ini adalah edisi terbaru yang kemarin kami publish setiap hari Minggu ya. Kemarin hari Minggu mungkin Anda sudah baca di website kami terkait target yang kami pasang di edisi 17 Desember. Anda bisa baca dulu ya, dimana kami menargetkan di IHSG puncaknya nantinya akan di area 7.200 sampai dengan 7.300. Ini akan menjadi sebuah penentuan nantinya di 2024 akan seperti apa. Tetapi kita sudah bisa memproyeksikan nanti IHSG seperti apa ya. Dan ini adalah saham minggu ini. Minggu lalu kita merekomendasikan saham Gajah Tunggal, dan Gajah Tunggal berhasil naik mencapai TP. Nah, ini adalah saham yang terbaru untuk minggu ini ya. Tersisa 3 perdagangan, semoga ini bisa menarik untuk ditradingkan nanti di akhir tahun sampai dengan awal bulan Januari ya. Karena ini saham ini juga uptrend. Jadi untuk member PTR, ini adalah menu mungkin stock call terakhir ya, stock call terakhir untuk 2023. Nah, kita akan masuk ke pembahasan IHSG langsung ya, karena untuk menyingkat waktu kita akan membahas bagaimana IHSG di 2024. Tentu saja namanya market itu akan dinamis sekali seperti di tahun 2022 akhir yang lalu ketika kita memprediksi penurunan sektor batubara pertambangan di saat banyak orang masih terbawa suasana di mana 2022 kami prediksi adalah puncak performance fundamental untuk saham energi, sektor energi terutama saham batubara, dan terbukti di 2023 saham-saham batubara setelah membagikan dividen yang super jumbo ya, itu adalah menandai penurunan harga sahamnya ya. Nah, kita akan melihat bagaimana IHSG terlebih dahulu di 2023 yang lalu. Karena sektor energi adalah sektor penopang yang cukup signifikan di 2022, dan IHSG rally cukup signifikan ya, dari 6.000-an naik ke 7.000-an. Itu salah satunya juga didukung oleh tentu saja saham perbankan sebagai core, dan juga saham batubara yang saham energi dan batubara yang mendongkrak kenaikan. Nah, akhir-akhir ini indeks mengalami kenaikan yang didongkrak oleh grup Barito gitu ya, saham-saham grup Barito. Nah, ini yang nantinya akan menentukan bagaimana dinamika di 2024 nanti seperti apa. Jadi untuk minggu ini mungkin kami akan mengacu pada stock call bahwa IHSG ada potensi untuk retrace. Nah, setelah retrace nanti kami perkirakan di kuartal 1 sampai dengan kuartal 2 awal, itu berarti bulan sekitar bulan Maret April gitu ya, itu kan bertepatan dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ya.
kami perkirakan IHSG masih akan uptrend, masih akan naik ya, meskipun nanti akan ada sedikit koreksi di 7.100 sampai dengan 7.000. Kami perkirakan kenaikan IHSG ini akan berada di 7.600 ya. 7.600 itu kira-kira sampai dengan kuartal 2 awal. Ya, ini tentu saja akan, sekali lagi, ini akan terjadi dinamika, ada naik dan turunnya, ada prosesnya ya. Nah, ini yang kita perkirakan. Nah, untuk 2024 secara keseluruhan nanti peaknya itu akan dicapai tentu saja di akhir tahun. Itu masih di bawah di 8.000 kalau kita melihat dari sentimen yang akan ada di tahun politik ini, di mana kita melihat pertumbuhan ekonomi itu masih di kisaran 5 sampai dengan 6%. Ya, kita nggak muluk-muluk untuk indeks masih di angka 7.600 sampai dengan 7.900, masih di bawah 8.000 kemungkinan. Nanti tentu saja kita akan ada review di kuartal 2, kemudian kita akan revisi kalau perlu direvisi. Yang jelas itu akan terefleksi nantinya di strategi investasi ya. Jadi di kuartal 1 sampai dengan kuartal 2 kemungkinan kenaikan ini masih akan didorong oleh saham-saham yang sekarang ini memang masih dalam posisi trending seperti grup Barito, kemudian saham-saham banking yang kemungkinan masih akan mengalami kenaikan di Januari Februari karena Januari effect dan sebagainya. Dan kami melihat nantinya akan disusul oleh naiknya sektor konsumsi ya. Saham-saham consumer nantinya akan mengikuti kenaikan. Nah, kenaikan ini mungkin akan berakhir di bulan April Mei, yang mana itu akan dirilis laporan kuartal 1 ya, di mana kami melihat ada potensi harga itu akan menyesuaikan ya, di mana Anda melihat kenaikan yang terjadi di grup Barito yaitu adalah kenaikan yang abnormal ya, bubble. Itu mungkin akan terjadi koreksi mulai turun di kuartal 1 akhir sampai dengan kuartal 2 awal. Itu yang kami perkirakan, yaitu di menjelang bulan Mei nanti. Dan setelah itu kita akan melihat ya, tahun politik ini sudah mendapatkan sebuah kepastian. Nah, dan setelah itu kemungkinan sektor yang menarik untuk diperhatikan dan dicermati adalah sektor properti ya, khususnya properti untuk komersil ya. Anda bisa lihat sektor-sektor properti yang mereka fokus di komersil itu akan cenderung mengalami akselerasi di kuartal 2, didorong oleh nanti kemungkinan kita harapkan kebijakan-kebijakannya nanti akan mendorong sektor ini akan bergerak lebih baik. Di 2023 kita lihat masih belum bergerak cukup positif. Nah, bagaimana dengan sektor komoditas? Saya rasa sektor komoditas di tahun 2024 sementara ini saya melihatnya masih akan cenderung turun ya. Kalau kita lihat, tentu saja dalam tren turun itu ada kenaikan-kenaikan semu atau minor atau pullback ya bahasanya. Ya, itu mungkin akan terjadi. Yang jelas masih dalam kecenderungan turun, dan mungkin di 2025 nanti mungkin baru akan bisa berubah. Tapi 2023-2024 ini kami melihat karena masih banyak yang belum pasti ya, tentu saja ini akan membuat investor itu akan cenderung wait and see. Makanya kami melihat sektor-sektor yang kemungkinan market itu appreciate dalam menjelang pemilu gitu ya, kuartal 1, kuartal 2 itu adalah sektor-sektor yang sudah mereka bisa dikatakan pastikan aman memegangnya ya, banking, big bank ya tentu saja, kemudian juga yang itu mempengaruhi indeks, kemudian juga consumer yang kemungkinan karena adanya momentum politik ini, tahun politik ini juga akan mendongkrak kinerja ya, sampai dengan nanti menjelang bulan puasa sampai dengan hari raya dan libur lebaran gitu ya, yang itu juga akan berpotensi menjadi sentimen yang positif begitu ya. Jadi untuk saat ini kita akan melihat
pergerakan-pergerakan yang ada. Kalau Anda memang fokus ke jangka panjang, saya rasa sekarang ini sektor yang belum bergerak dan belum terapresiasi itu adalah sektor properti, dan masih banyak ya yang kemarin misalkan Pierce gitu ya. Pierce kemarin kita ngambil kesempatan masuk di BSD di bawah 1000 gitu ya. Kemudian ini masih dalam proses akumulasi tentunya, dan juga kita melihat ada beberapa properti yang lain yang masih kita akan lihat kemungkinannya nanti. Tentu saja konfirmasi dari kinerja 2023 nanti akan kita lihat, karena sekarang ini yang menurut kami cukup menarik adalah sektor properti, walaupun belum kelihatan. Nah, untuk BUMN karya yang juga banyak dikonsultasikan ya, karena saya rasa tidak sedikit orang yang nyangkut di Wika ataupun Waskita. Saya rasa dengan pergantian pemerintahan nantinya ya, itu saya rasa akan cukup berat ya untuk kita melihatnya. Kalau Anda mau investing ya, saya rasa Anda harus mengikuti bagaimana mereka merestructure, merger dan sebagainya yang possible dilakukan. Tetapi saya rasa opsi-opsi yang lain yang masih banyak untuk kita pilih, dimana kalau kita investing tentunya kita akan memilih sektor dan emiten yang sehat ya. Buat apa kita masuk ke emiten yang dalam kondisinya berat gitu untuk naik, sedangkan masih banyak emiten-emiten yang menarik lainnya gitu ya. Jadi dengan banyaknya pilihan itulah saya rasa tidak ada urgensi kita untuk ikut-ikutan berkecamuk di sektor yang di BUMN karya, yang saya rasa kita sudah menghindarinya sejak dulu. Peer dan Pierce tidak pernah menyentuh dua emiten-emiten BUMN karya. Kita kalau BUMN cuma masuk kalau crash ya tentu saja saham bank, BRI, Mandiri, BNI tentu saja sambil merem ya kita beli kalau sahamnya jatuh, kalau marketnya crash. Tapi ya sekarang ini tentu saja sudah cukup premium untuk kita masuki. Jadi bukan kita kalau kita bahas saham BUMN karya itu kita anti BUMN ya, bukan, tetapi kita anti dengan perusahaan-perusahaan yang tidak sehat, yang berpotensi merugikan kita. Ya tentu saja kita akan kasih tahu supaya apa penonton dan pengikut kami, terutama member kami yang ingin kita proteksi supaya tidak terkena efek dari ya penurunan kinerja gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Anda bisa catat tadi sudah cukup. Walaupun tidak mendetail, saya akan berikan gambaran karena yang detail nanti ya tentu saja masuk ke strategi saham-saham apa, bagaimana merotasinya, bagaimana balancingnya dan sebagainya, itu akan masuk ke dalam strategi peer dan Pierce tentunya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Oke, yang pertama, Malam Pak Yef, saya mau tanya di antara BSD, CTRA, dan SMRA mana yang paling menarik untuk invest 1 tahun ke depan dilihat dari teknikal dan fundamentalnya. Ya nanti kalau kan di Yeftalk ini cuma satu saham bolehnya ya. Jadi saya rasa nanti kalau ada konten komparatif ya, kalau Anda mengikuti konten-konten kami di Telegram ataupun di Instagram kami, Anda akan menemukan konten komparasi ya. Jadi Anda bisa lihat nanti saya akan coba berikan ke tim analis untuk membuat konten itu. Jadi Anda bisa ikuti di Telegram ya. Misalkan yang terakhir kita kemarin membahas terkait apa namanya? Oh ya, ini saya lupa. Ini promo untuk Pierce dan Peer PTR yang masih tersisa sampai dengan malam ini. Nah, misalkan terakhir kita ada artikel komparasi tentang saham ini ya. Ini terakhir ini ada PTPP ya, yang coba kita sampaikan bagaimana kondisinya secara mudah dan gampang untuk dipahami. Anda bisa lihat juga bagaimana kita nah ini ya contohnya, ini adalah salah satu ya artikel untuk Anda bisa melihat apa saja emiten susu yang secara fundamental itu tumbuh, kemudian yang berkembang dengan positif, bagaimana profitabilitas seperti ini. Nanti kalau Anda mengikuti Telegram kami nanti akan dapat informasi seperti ini secara gratis, jadi Anda bisa terbantu
untuk mengambil keputusan investasi di mana. Nah, untuk sementara ini kita ambil yang saham yang pertama BSD. Kebetulan kita juga invest di Pierce BSD, tentu saja sudah kami notice tadi, sudah kami sampaikan tadi. Kenapa kok kita ambil BSD? Tentu saja secara fundamental BSD sendiri cukup menarik ya. Kalau nggak menarik nggak mungkin kita masuk tuh, gitu ya. Apalagi kalau lepas turun, tentu saja itu akan kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Di bulan kemarin gitu ya, bulan November kemarin Bumi Serpong sempat turun ke bawah 900 ya, 900-an. Kita beli cukup ya lumayan ya, mungkin dari sekitar alokasinya 10% kita sudah ambil sekitar di atas 5% ya. Dan untuk fundamentalnya saya rasa Anda mungkin sudah tahu ya bagaimana kinerjanya dari tahun ke tahun. Saya rasa untuk pertumbuhan meskipun dia cukup bisa dikatakan dengan market cap 22T, pertumbuhannya masih cukup bagus ya, dari atas sampai bawah. Saya rasa tumbuhnya cukup konsisten, kecuali di 2020 yang lalu ketika pandemi ya. Dan saya rasa ini menurut saya wajar untuk sektor properti terjadi penurunan kinerja dari atas sampai bawah. Tapi di 2021 sampai dengan 2022 yang sudah ada catatan tahunan, bahkan ini sudah hampir menyamai peak performance di 2017 gitu ya, 10T revenue-nya. Dan kalau Anda perhatikan di sini dia punya laba bersih itu sudah di angka 2,4T, di mana itu sudah naik berlipat-lipat dibandingkan kinerja 2020 saat ketika pandemi 280 bio gitu ya. Dan sekarang sudah di angka 2,4T, dan kemungkinan di tahun 2023 ini bisa di angka di atas 3T gitu ya. Jadi pertumbuhannya cukup bagus. Kemudian kalau kita lihat dari profitabilitas, seperti biasa kami sangat memprioritaskan emiten yang profitnya signifikan dibandingkan yang lain. Saya rasa BSD sendiri memiliki margin yang cukup stabil dan bagus di atas rata-rata ya. Secara operasional juga marginnya cukup signifikan, secara bottom line juga signifikan. Anda bisa cek sendiri angkanya berapa. Yang jelas ini merupakan emiten yang tumbuh dan juga profitnya cukup tebal gitu ya. Dengan penurunan harga saham, saya rasa secara teknikal mungkin ini saham memang belum terkonfirmasi uptrend untuk jangka panjangnya. Namun saya rasa di harga saat ini untuk menyamai peak performance di 2016 atau 17, saya rasa ini sangat menarik ya, di mana upside-nya ya sangat besar gitu ya. Ini bisa ya kita sebut dia bisa naik ke 1.800 sampai dengan di atas 2.000, itu return-nya atau capital gain Anda yang dapatkan bisa di atas 100% kalau Anda beli di harga terakhir ya 1.000-an ini gitu ya. Tapi tadi sudah kami sampaikan, kami baru akan melihat emiten properti nanti setelah presidennya sudah jelas siapa dan bagaimana nanti kebijakannya, itu mungkin akan mendorong. Nah justru sekarang ini ketika dia turun-turun ataupun konsolidasi, ya ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk masuk ya. Jadi saya rasa sekarang ini Pierce floating profit tapi itu belum apa-apa ya. Jadi ini masih dalam proses akumulasi dan kami masih sangat berharap dia turun lagi di bawah 1.000 supaya kita bisa dapat barang yang lebih banyak dan lebih murah gitu ya. Seperti itu kira-kira untuk BSD. Nanti untuk komparasinya saya akan coba masukkan ke tim untuk membuatkannya seperti yang tadi ya. Komparasi Cimori, Ultra Jaya dan apa tadi? Diamond ya. Kita lanjut. Mau dibahas saham Oasa untuk trading, saya punya di 155. Apakah masih ada potensi naik ke 170 dan berapa stop loss-nya? Terima kasih, sukses dan sehat selalu. Terima kasih atas doanya. Oke, kita lihat Oasa. Kalau kita lihat dari technical jangka pendek, Oasa ini keluar dari konsolidasi dan juga naik di atas EMA 60 ya. Jadi mungkin ini adalah sebuah konfirmasi, potensinya adalah pullback ya, masih sementara ini belum uptrend karena kita belum melihat pembentukan high low gitu ya. Yang ditanyakan adalah 170, sedangkan kalau saya melihatnya
ini bisa naik ke 190 bahkan ya. Kalau ke 170 kemungkinan besar bisa dalam jangka pendek, dan sampai dengan mungkin di 190-an ya. Seperti itu. Nah, proteksinya, skenario naik ke sini itu bisa gagal ya. Itu saja, seperti yang saham yang lain pun kalau Anda melihat bagus itu belum tentu terjadi. Anda harus siap proteksi di bawah 149, itu menurut saya cukup menarik ya, dengan risk yang masih di bawah 5%. Seperti itu. Mohon bahas trading plan IMAS, bagaimana strategi jika mau entry di saham ini. Oke, untuk trading ya, untuk trading ini sepertinya sudah naik ya ini saham ya. Jadi saham ini tipikal adalah saham yang cukup agresif ya. Anda lihat ini gap up kemudian dibanting ke bawah seperti ini. Nah, bagaimana strategi yang bisa dikatakan tepat atau kalau saya akan mencari saham ini ketika risknya memang sudah cocok dengan kita tidak boleh misalkan trading itu loss 5% lebih. Nah, berarti saya akan menunggu, ini kita menggunakan time frame H4. Kenapa? Karena H4 itu memang jangka pendek gitu ya, time frame jangka pendek yang biasanya kami gunakan dalam trading ya, bisa pakai daily, tetapi biasanya kita akan melihat lebih detail di time frame H4 ya, dimana itu adalah per sesinya. Nah, kalau saya kalau mau masuk di saham IMAS ini dikasih atau tidak, saya akan menunggu di area 1400 sampai dengan 1335. Ini adalah area support terdekat yang memungkinkan. Kalau di situ saya bisa memproteksinya di bawah 1300, at least masih bisa kita punya upside besar dan kita bisa risknya itu bisa cocok dengan di private trading itu misalkan 5%. Jadi 5% itu adalah maksimal loh. PTR nggak boleh lebih dari 5%. Jadi kalau bisa cut loss lah 1%, 2%. Ya. Jadi kalau bisa. Kenapa? Karena kalau terlalu besar di atas 5%, untuk membalasnya, untuk mendapatkan profit itu juga sama besarnya effortnya. Nah, jadi kalau kita kalau kita mau trading itu lebih aman, lebih ringan untuk mengembalikan loss itu ya sekecil mungkin risknya. Memang akan sering sekali terproteksi, apalagi saham yang super agresif. Tetapi ketika Anda memasang risk yang ya kecil dan besar itu memang relatif ya, tetapi kalau kami di bawah 5% untuk mendapatkan lagi atau mengembalikan lagi modal kita atau mendapatkan profit paling tidak itu tidaklah susah. Nah, berbeda hal kalau kita sudah terlanjur nyangkut di pucuk, misalkan turun 20%, nah cukup berat untuk mengembalikannya dalam waktu yang singkat gitu ya. Ini yang menjadi catatan penting kalau kebanyakan orang lebih memilih tidak mau cut loss supaya terlihat hijau tetapi nyangkut faktanya gitu ya. Jadi ini yang perlu kami juga sampaikan. Kalau kita trading di saham seperti IMAS ini, saya rasa ini saham ini bisa rally sangat bagus, tetapi ketika jatuh Anda harus tahu itu. Ini adalah karakteristik dan tidak bisa dirubah. Ya, ini adalah wataknya price makernya seperti ini. Nah, ketika dia naik dan turun pun sama. Ini bisa rally lagi ya. Gitu. Nah, ini potensinya saya rasa ini masih bisa turun paling tidak di 1400 ke bawah. Jadi untuk saat ini saya rasa masih bisa menunggu untuk buy on weakness gitu ya. Mohon dibantu bahas BRPT, saya nyangkut di pucuk soalnya di 1875. Nah, berarti nggak nonton, padahal itu kan target kita ya. Setelah mencapai target tersebut BRPT turun ya, itu adalah target 1855 kita punya target. Nah, Anda malah beli di atas 1855, berarti ya saya nggak tahu apakah Anda nonton atau tidak. Sekarang ini baru itu masih potensi turun ya, kemungkinan masih ke lower shadow ini di 1355 dan di sini terdapat sebuah gap support yang terbuka yang mungkin kan dia masih akan turun ya. Sudah saya bahas ya. Pak mau tanya untuk saham ERA buat di trading menariknya di berapa, di harga berapa? Oke, kita lihat ERA.
Untuk Era saya rasa sekarang ini dia belum cukup menarik karena cukup jauh dari supportnya, ini mungkin cukup besar ya, 404 ke ini kalau saya akan nunggu di 388 ya, membentuk higher low dulu baru nanti kita masuk. Paling tidak mendekati EMA 60. Ini EMA 60 sekarang ini berada di 376. Jadi di area 386 sampai dengan 376. Ini yang dikasih atau tidak saya nggak tahu. Yang jelas itu adalah area yang ideal untuk buy on weakness saham Era. Oke. Pak, PTPP akan kemana view-nya? Apakah akan seperti Wika dan Waskita? Loh, sudah kami bahas. Sudah kami bahas di Telegram. Kami nggak perlu bahas lagi. Saya rasa nanti kalau kita sering-sering bahas Wika, sering-sering bahas Waskita gitu, PTPP, nah nanti orang akan berpersepsi, wah Yev ini orangnya anti BUMN ya, negatif terus bahas BUMN, padahal tidak ya, memang kondisinya seperti itu, memang tidak bagus ya, kita akan bilang tidak bagus. Ini kemarin kita bikin target itu tanggal 20 Desember, yang Anda lihat 20 Desember saham PTPP masih di 500-an. Kita nggak maksud buat membuat dia jatuh ya, tidak, karena secara teknikal memang seperti ini ya. Saham PTPP kan sekarang di 458 ya, jadi tanggal 20 Desember ini harganya 515. Kemudian di tanggal 22 ya udah jatuh ya. Kebetulan tanggal 20 kita sudah memberikan warning di Telegram secara gratis. Untuk apa kita memberikan warning? Supaya apa? Supaya yang mengikuti kami tahu dan bisa aware kalau punya posisi di saham ini ya. Kita juga sudah berikan gambaran bagaimana kondisi fundamentalnya juga. Jadi kalau Anda ya merasa apa yang kami sampaikan itu memang realita, ya Anda harusnya tahu ini akan seperti apa sahamnya. Secara teknikal turun ya, ini ya. Gimana kondisinya seperti ini ya. Anda lihat di sini kos kita Wika, PTPP selanjutnya gitu ya. Mana juga kondisi keuangannya turun ya, bisnisnya juga turun. Memang belum rugi ya, PTPP tidak seperti Wika, tapi di 2022 Wika juga belum rugi dan tiba-tiba DER-nya di atas 4 kali ya gitu. Jadi jangan sampai Anda menunggu itu. Yang jelas kalau sudah memberikan sinyal penurunan ya kita akan keluar ya. Tapi monggo lah kalau Anda mau. Itu tadi seperti yang kami sampaikan di awal, sangat banyak pilihan yang lain, sangat banyak perusahaan yang sehat, emiten yang lebih baik. Kenapa kita harus paksakan masuk gitu ya? Kalau trading ya monggo-monggo aja, tapi kalau kondisi masih turun seperti ini, kita punya target untuk Wika, PTPP itu di 400, itu target terdekat loh. Waktu Wika belum disuspend di 360 kita sampaikan saham ini akan turun ke 200, bahkan turun ke 180 ya. Nih ya, kalau Anda ngikutin kita. Nah ini ya, ini kebetulan tanggal 6 Desember Anda cek Wika di berapa. Ini sudah kita perkirakan saham ini akan jatuh ke 200, ke bawah 200 bahkan ya gitu. Nah ini PTPP adalah selanjutnya yang sudah kami sampaikan. Targetnya sudah jelas, Anda cek sendiri di Telegram, karena itu bisa Anda akses walaupun Anda bukan member kami. Anda bisa cek ya berapa targetnya di 410 sampai dengan 400 dan bisa ke 280. Saya nggak tahu apakah 280 tercapai kemudian disuspend atau sebelum ke 280 disuspend ya. Suka-suka nantinya yang ngecek ya. Kalau dia memang gagal bayar dan sebagainya ya bisa saja disuspend terlebih dahulu. Tapi yang jelas banyak pilihan yang lain yang bisa Anda beli ya. Oke. Apakah akan seperti Wika dan Waskita? Kemungkinan besar iya. Oke, karena nanti ya skenarionya di merger dan sebagainya itu, dan di merger pun kalau sudah dalam kondisi seperti ini ya berapa banyak yang harus dikorbankan gitu ya. Saya rasa seperti itu ya. Jadi memang bentuk kegagalan manajemen sih ya, dari manajemennya sendiri memang tidak bisa membuat perusahaan
karya ini menjadi baik ya. Saya rasa secara bisnis juga tidak menarik. Ya, saya sangat mewajari sejak 2019 kita sudah sampaikan di Waskita, Wika, PTPP, WSBP, PPRO ya. Semua sudah kejadian ya seperti ini. Ya. Sekali lagi kami tidak anti BUMN, banyak BUMN yang bagus, yang kondisi keuangannya bagus, memang dasarnya bisnisnya bagus ya seperti Bank BRI, BNI. Kalau itu market crash tentu saja itu adalah pilihan yang tepat untuk kita beli seperti yang kami lakukan di 2020 yang lalu. Kita dapat BRI di 2000-an, kemudian kita dapat BNI di bawah, pokoknya di bawah semua yang jelas. Anda bisa cek laporan kinerja kita. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Silakan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Yev Talk selanjutnya. Kemungkinan Yev Talk selanjutnya adalah di bulan Januari tanggal 7, tanggal 8 mungkin saya nanti akan informasikan di Telegram. Yang jelas seperti itu. Kita akan beberapa meeting untuk bagaimana 2024 nanti strateginya. Ini kita lagi tim advisor baru libur ya, jadi kita akan mungkin meeting beberapa hari ke depan dan juga di awal Januari nanti akan kita tentu saja refleksikan ke dalam strategi investing kita di peer dan di peers. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Tunggu kami dengan klik like. Yang belum subscribe silakan subscribe. Boleh di-share ke Bapak Ibu yang punya teman ataupun keluarga yang juga trading dan invest saham, diajak nonton Yev Talk. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yev Talk malam ini. Apa yang kami sampaikan adalah prediksi, opini, ya bisa benar bisa salah tentunya. Anda perlu mencermati, perlu mengolah ulang, jangan ditelan mentah-mentah. Selamat malam dan selamat beristirahat.